Oke, Bang Kemas sebagai praktisi hukum seperti apa sih ketika melihat ini kasus yang lagi heboh nih atau menggemarkan publik nih, seorang selebgram Cut Syifa Nabila mengalami dugaan KDRT oleh suaminya sendiri. Abang sendiri melihatnya seperti apa mungkin? Oke, dari berdasarkan bukti-bukti yang viral ya, yang ada di media ini memang perbuatan tersangka, sekarang sudah tersangka ya, dinaikkan oleh penyidik Polres Cibinong, unit PPA, itu memang kita sudah bisa lihat secara jelas di media oleh masyarakat perbuatan dari tersangka ya. Secara hukum itu jelas melanggar undang-undang ya, undang-undang KDRT, jungto penganiayaan KUHP, dan ini harus betul-betul dikawal oleh semua masyarakat dan juga Polres Cibinong ya, karena ini sangat miris hati ya, sangat luar biasa kita melihat cuplikan CCTV atas perbuatan tersangka kepada korban ya, dalam hal ini istrinya tersangka seperti itu. Oke Bang, banyak berbagai elemen masyarakat terus kalangan public figure, selebriti juga mendesak untuk memberikan hukuman berat kepada si Amor sendiri. Nah, Abang sendiri melihatnya seperti apa? Apa posisi sebagai suami masih punya kesempatan untuk dalam hukum RJ atau seperti apa Bang? Karena pihak suami juga akan mengajukan RJ. Baik, jadi begini. Memang perbuatan tersangka ya itu bisa dikenakan pasal berlapis ya, salah satunya undang-undang KDRT, jungto penganiayaan, dan juga jungto undang-undang kekerasan kepada anak nih pasalnya ya. Pasalnya tuh kekerasan kepada anak, karena memang ada cuplikan CCTV ya yang melakukan apakah sengaja atau tidak sengaja mengenai anaknya kan gitu ya. Nah, kalau kita melihat dari proses penerapan hukum dari undang-undang tersebut, ini cukup tinggi ya, ancaman hukuman yang akan diterima oleh tersangka ya. Perkiraan kalau kita jumlahkan itu bisa 19 tahun ya. Ini ancaman yang sangat berat menurut kami ya, seperti itu. Tetapi seperti ini, undang-undang KDRT apalagi jungto KUHP itu tetap memberikan ruang restoratif justice ya. Jadi ini bukan undang-undang pidana khusus seperti undang-undang TPKS ya. TPKS itu tidak ada ruang restoratif justice. Tapi kalau undang-undang KDRT dengan KUHP jungto ini masih ada mekanisme RJ. Tetapi syarat RJ ini tidak mudah ya. Salah satunya adalah pihak korban menerima syarat restoratif justice dari pihak tersangka. Ini yang harus dipenuhi oleh pihak tersangka seperti itu. Oke Bang, alasan kuat apa harus melakukan RJ dari kasus ini Bang? Oke, jadi menurut kami ya, melihat alasan dari restoratif justice yang memang itu mekanisme hukum yang bisa dilakukan oleh pihak tersangka itu adalah karena dia suami dan bapak ya. Anak-anak korban itu kan suami istri ya, masih membutuhkan psikologi seorang orang tua ya, lengkap gitu kan. Kebutuhan ekonomi, kebutuhan sosial, kebutuhan psikologis itu menjadi alasan kuat ya pihak tersangka bisa mengajukan restoratif justice kepada pihak korban ya. Acap kali ini terkadang diabaikan ya, tetapi pemenuhan psikologi anak ini harus diutamakan oleh para pihak semua. Itu dasar dan hemat dari kami mengenai hal Bang, RJ dalam arti berdamai atau gimana Bang? Dengan kalau pihak-pihak korban nggak mau gimana Bang? Ya, jadi gini, RJ itu mekanisme syaratnya ada beberapa poin-poin yang harus dipenuhi oleh para pihak, khususnya pihak tersangka ya, gitu. RJ itu diajukan permohonannya oleh tersangka kepada pihak kepolisian ya, dan juga pihak korban. Kalau ini diterima, dasar-dasarnya, alasan-alasannya ya, dengan kompensasi tertentu misalkan ya, kalau memang ada pemulihan luka ya dari pihak korban dan disanggupi oleh pihak tersangka dan itu dipenuhi, maka ini bisa dilakukan restoratif justice. Endingnya dari restoratif justice-nya adalah dicabutnya laporan ya, atau bisa dikatakan berdamai ya, para pihak ini bisa berdamai, selesai perkaranya. Bahkan ada artis juga yang dulu sempat ditangkap KDRT karena terus RJ damai Pak. Ini bagaimana sih agar jadi efek jerah, jadi biar nggak terulang lagi. Makanya ini terulang lagi bahwa ini kasus KDRT ini yang biar ada efek jerah lah Pak. Jangan sampai ada dimaafkan selesai. Jadi ketika suami KDRT nanti juga dimaafkan. Gimana sih Bang? Menurut Abang gimana nih sebagai praktisi hukum? Apakah undang-undangnya harus dirubah atau seperti apa? Ya,
ini memang mekanisme undang-undang ada di DPR dan pemerintah dong ya. Kita tentunya sebagai praktisi hukum dan pemerhati hukum ya, mendukung apapun peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia tentunya ya. Nah, undang-undang KDRT itu kan produk negara tentunya. Ada kekurangan dan kelebihan itu kembali kepada pihak negara. Ya, kalau dari kami tentunya proses hukum ini sesuai dengan undang-undang yang ada. Gitu loh. RJ ini tidak melanggar hukum. Ya, semua pihak berhak untuk mendapatkan, gitu loh. Ini bicara warga negara, ya, bicara negara, ya. Ini bicara kepastian hukum yang harus dilewati. Bicara tersangka, teman-teman. Tersangka itu berlaku asas presumption of innocent. Asas praduga tidak bersalah. Ya, sampai ada putusan pengadilan, ya, dinyatakan bersalah, maka baru tersangka itu bersalah. Jadi kalau kami melihat posisi tersangka saat ini dalam kasus yang viral ini adalah dia praduga tidak bersalah sampai memang dilanjutkan prosesnya di pengadilan dan diputuskan dia bersalah atau tidak. Ya, itu poinnya. Enggak, dihimbau buat para istri kan banyak jolimi dengan kasus ini, Bang. Biar ya boleh dimaafkan tapi kasus berjalan, Bang. Gimana Bang sih? Tentunya gini, efek jerah itu kembali kepada penegakan hukum, proses hukum yang berlaku. Kalau memang ini bisa dinyatakan berat secara psikologi, ya, kemudian luka yang besar ya yang diterima oleh korban, kemudian sudah menghancurkan kehidupan seorang istri misalkan gitu ya, maka saran saya ya, pihak korban tidak menerima proses RJ yang diajukan oleh pihak tersangka. Jadi biarkan saja tersangka melakukan proses, menjalani proses hukum di peradilan, di pengadilan seperti itu. Apalagi ini kan lagi viral, dia udah KDRT terus juga utangnya miliaran, Bang. Gimana tuh, Bang? Nah, tentunya ini kembali ya kita sepakat, masyarakat pun sama ya, penegakan hukum ini betul-betul memang dilakukan sepenuhnya di proses pengadilan. Jadi biarkan berlanjut saja sampai pengadilan. Ya, kalau saran kami seperti itu. Walaupun mekanisme hukum RJ sekali lagi itu berhak ya didapatkan oleh tersangka kepada pihak korban seperti itu.